Udah. Oke, yuk. Siap, selamat malam Pak. Selamat malam. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Wira Perdana Sibarani. Saya dari kelas MIPA 2 SMA Negeri 1 Rayap. Lanjut. Di sini saya pertama-tama Pak, izin Bapak memperkenalkan diri Pak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Ya, perkenalkan, nama saya Bram Octavian Purba. Saya seorang seniman. Umur saya 24 tahun. Siap, terima kasih Pak. Ya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai hasil karya seni di suatu daerah, Pak. Ya. Yang pertama, Pak, saya ingin bertanya, Bapak seorang seniman di bidang seni apa ya, Pak? Ya. Saya bertepatan di mendalami bidang seni tari. Ya, Pak. Izin bertanya lagi, Pak. Seni tarinya di daerah daerah mana ya, Pak? Daerahnya Sumatera Utara, tetapi lebih mendalami daerah Kabupaten Simalungun. Siap, baik Pak. Di sini Pak, apa saja hasil karya yang sudah Bapak hasilkan Pak selama menjadi seniman tari Pak? Ya, ada beberapa hasil karya yang sudah saya ciptakan, yang sudah saya hasilkan, bahkan sudah beberapa daerah dibawa untuk roadshow. Yang pertama itu pada tahun 2018 di acara Jong Art Festival yang diadakan di Medan Taman Budaya, kami menampilkan yang namanya Tukot Malehat, yang mana Tukot Malehat ini di dalam tradisi Simalungun ini untuk membuat suatu benteng di dalam sebuah kerajaan agar musuh ataupun orang yang tidak berkenan masuk tidak dapat masuk ke dalam. Lalu ada juga pada tahun 2019, ini yang paling besar, kami membawakannya ke Jakarta, Simalungun Indonesia, yang berjudulkan Martondur, yang mana Martondur ini menceritakan bagaimana seorang wanita dan laki-laki suku Simalungun, mereka mau mengadu asmara, dalam artian mau untuk pacaran begitu. Lalu selanjutnya ada juga pada tahun 2019 akhir juga, ini udah tercipta tapi belum ditampilkan karena pandemi baru-baru ini, yaitu Langsi Suhud Padan. Dalam artian di bahasa Indonesia kan adalah gimana tidak jadinya kisah cinta asmara seorang laki-laki dan seorang perempuan begitu. Itu terkhusus untuk kabupaten, untuk Simalungun. Ada beberapa juga daerah lain seperti dari Batak Toba, ada kami pernah menampilkan Siborulupian, ada juga teater Nomensen. Di Simalungun juga ada lagi pada tahun 2016 saya pernah menggarap suatu karya yang berjudulkan Garamapar Ultop. Ya, adalah beberapa karya yang sudah saya hasilkan begitu. Siap, baik Pak.
Di seperti yang Bapak bilang tadi Pak, yang dulunya banyak atau yang sering dipamerkan Pak, sekarang sudah pandemi. Bagaimana kesenian atau acara kesenian bertahan hidup Pak atau eksis di tengah pandemi ini Pak? Ya, untuk zaman sekarang ini memang kami selaku seniman sedikit ya merasa sedih dikarenakan bahwasanya kami para seniman itu terkhusus bidang tari, kami tidak akan pernah berdiri tanpa adanya panggung, tanpa adanya acara begitu. Tetapi meskipun masa pandemi saat ini kami tidak pernah mengeluh, kami selalu berusaha dengan cara yaitu kami menciptakan suatu karya, ya kita membuatnya menjadikan sebuah video yang itu mau diupload. Nah, ada juga dengan karya beberapa hal terakhir ini kami melakukan secara virtual, di mana dari daerah satu ke daerah lainnya kami berkolaborasi, kami menampilkannya secara virtual. Ya, itu menurut saya cara yang terbaik untuk saat ini, karena ketika kita pun membuat acara, ya masa pandemi tidak memungkinkannya begitu. Siap, baik Pak. Jika tadi kan Pak, menurut Bapak melalui daring supaya tetap eksis gitu kan Pak. Ya. Menurut Bapak bergunakah seni di tengah pandemi ini Pak? Ya, kalau sejatinya berguna, ya dalam artian itu dia tadi. Karena pandemi ini kan banyak orang yang hanya saja di rumah begitu. Nah, ketika kami selaku seniman membuatnya secara virtual, membuatnya di video, nah itu menjadi tontonan untuk masyarakat begitu. Dalam artian bahwasanya ada juga acara hiburan meskipun tidak langsung tatap mata begitu. Ya berguna. Baik Pak. Jika berguna, apa saja bentuk seni di tengah pandemi yang atau dampak positifnya Pak gitu Pak di seni ini di tengah pandemi ini? Dampak positifnya, kalau positifnya sih minim ya, positifnya minim. Ya, paling saja kita kurangnya ruang begitu, dan kita dipaksa juga untuk bagaimana saja berpikir untuk bangkit kembali begitu. Positifnya sih ya sedikit, negatifnya yang banyak tuh. Baik Pak, jika negatifnya yang banyak Pak, bisa Bapak jelaskan Pak salah satu dampak negatifnya gitu Pak? Ya, dampak negatifnya bagi kami para seniman itu, nah yang pertama terhentinya karya-karya kami yang mau ditampilkan di pandemi. Yang kedua, terhentinya juga cara belajar yang baru dengan rekan-rekan sekaligus. Nah, yang ketiga ini yang paling fatalnya, yang negatifnya, kami tanpa panggung, sekali lagi kami tanpa panggung tiada arti. Nah, dalam arti sekarang ini kan pandemi, ya kita tidak pernah ada panggung karena ya pemerintah sudah memberikan arahan bahwasanya tidak diperbolehkannya acara begitu. Nah, yang keempat, hampir terputusnya mata pencarian kami sebagai seniman. Dan yang kelima, kurangnya jadi kurangnya minat masyarakat untuk memanggil para seniman karena tidak diberikannya ruang, tidak diberikannya waktu, tidak diberikannya keadaan untuk kami bisa tampil begitu. Siap, baik Pak.
seperti Bapak bilang tadi, dampak negatifnya salah satunya adalah kurang minatnya para penggemar seni itu Pak, dan selanjutnya mata pencarian pun susah dicari dan tidak ada ruang dan waktu yang diberikan kan Pak. Iya. Pertanyaan Pak, apa saja dukungan yang Bapak dapatkan atau Bapak rasakan dari daerah setempat itu Pak? Ya, yang saya dapatkan sih jujur sampai saat ini, yang karena pandemi ini belum ada sama sekali dari pemerintah. Adapun beberapa rekan yang dapat juga, ya mereka pemerintah itu tidak memberikan info yang benar gitu. Dalam artian tidak memberikan info besar-besaran bahwasanya kami harus dikumpulkan, maunya kan begitu. Ini selama pandemi upaya pemerintah kepada yang saya rasakan tidak ada sama sekali. Nah, siap, baik Pak. Jadi Pak, harapan Bapak dari pemerintah setempat untuk bisa tetap mengembangkan karya seni tari ini Pak, atau mengeksekusikannya Pak, apa ya Pak? Ya, harapan saya kepada pemerintah setempat, ya berikanlah kepada seniman-seniman muda terkhususnya kesempatan, berikan tempat pelatihan, berikan panggung, kumpulkan semua para seniman-seniman untuk bisa saling tukar pikiran. Ya, ketika seniman-seniman dapat bertukar pikiran dan diberikan panggung, maka semua akan menguntungkan. Begitu yang saya harapkan, ya terutama diberikan panggung lah oleh pemerintah setempat. Baik Pak, terima kasih dengan pendapat Bapak yang Bapak nyatakan tadi, harus salah satunya diberikan tempat dan waktu kan Pak? Iya. Untuk itu Pak, kami para siswa Pak harus juga Pak mengembangkan suatu karya seni gitu Pak, agar seni ini tetap eksis gitu Pak, walaupun di tengah pandemi ini Pak. Ya itu hal yang harus begitu. Baik Pak, di sini saya juga Pak ingin meminta pengajaran dari Bapak mengenai seni tari di suatu daerah tersebut Pak. Ya, gimana maksudnya tadi? Di sini saya Pak mau minta diajari oleh Bapak bagaimana aja seni tari di suatu daerah, misalnya di Simalungun ini Pak, agar kami para siswa ini Pak mengerti dan suatu nilai luhur dari seni tari suatu daerah Simalungun misalnya Pak tidak luntur gitu Pak. Oh iya. Apalagi kan Pak, para seniman ini kan Pak, misalnya tadi tidak ada ruang dan waktu, pasti beralih profesi gitu Pak ya. Untuk ya memang untuk saat ini ya perlulah untuk adanya regenerasi begitu. Cuman untuk adik-adik sekarang ini banyak tempat untuk latihan, begitu juga dengan adanya media. Kita bisa memberikan media karena pandemi saat ini tidak bisa langsung bertatap muka begitu. Intinya untuk di Simalungun ya ingin belajar, kumpulkan niat dulu. Itu yang penting, kumpulkan niat dulu. Ketika sudah ada niat, maka semuanya bisa. Agar jika tidak ada niat yang baik, nanti takutnya berhenti di tengah begitu. Jadi kalau Adinda ingin belajar tarian suku Simalungun, ya saya dengan senang hati membantunya. Siap, baik Pak. Terima kasih atas tempat dan waktu yang telah Bapak berikan kepada saya Pak. Dan di selanjutnya saya akan belajar melalui Bapak, belajar tari Simalungun melalui video. Siap. Sekian, terima kasih ya Pak. Ya siap, sama-sama Dita. Siap Pak, saya izin pamit Pak. Siap, terima kasih.
Siap, selamat malam Pak. Selamat malam juga. Ya, terima kasih Pak. Internet. Sudah bisa Pak tunjukkan gerakannya Pak. Oh, enggak pakai pengantar lagi, langsung aja. Siap, langsung Pak. Oke, siap. Kelihatan kan? Siap, kelihatan Pak. Oke. Nah, baik di dalam kebudayaan Simalungun, untuk laki-laki dalam bidang seni tari ada beberapa dasar yang harus dilakukan agar mampu untuk mempelajari gerak-gerak ataupun tarian Simalungun. Yang pertama khususnya kita akan mulai dari tangan dulu. Di Simalungun ada namanya sombah. Sombahnya simpel. Kedua telapak tangan bersatu di depan dada. Di depan dada. Akan tetapi siku kedua lengan tangan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Oke? Siap, siap paham Pak. Pas di tengah-tengah dan tidak digerakkan sama sekali. Dia tetap berhenti. Nah, di Simalungun ini namanya marsomba, dalam artiannya untuk memberi hormat. Gerakannya ke kanan, 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri, tetapi tangannya tidak gerak. Yang geraknya hanya badan. Contohnya seperti ini. Ke kanan, 1, 2, 3, 4 tahan, 5 balik, 6 balik, 7 balik, 8 tengah. Coba. Oke, bisa dipahami? Siapa? Yuk, kita mulai ya. Ke kanan dulu. Siapa? 7, 8, 1, 2, 3, tahan, 4, balik, 5, 6, 7, 8. Nah, itu gerakan mersomba. Yang kedua ada namanya gerakan manrayung. Manrayung ini yaitu untuk pertahanan tubuh untuk laki-laki. Mulanya dari somba, hanya saja tinggal turun tangan kanan ke samping kanan paha kanan. Ya, samping kanan paha kanan. Tinggal naiknya ke atas, tetapi secara perlahan. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, paham? Siapa Pak? Nah, kita ulangi ya. Ini gerakan manrayung ya. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Kirinya diturunkan langsung. 5, 6, ambil. 7, 8. Dibuang aja dia di bawah. Nah, di bawah. Siapa? Untuk balasnya sama saja. Tinggal kaki tangan kiri naik ke atas. Ketika hitungan keempat, tangan kanannya turun ke bawah. Paham? Siapa Pak? Ya, kita mulai ya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Itu namanya tadi manrayung. Artiannya manrayung adalah untuk melindungi tubuh yang di depan ini. Makanya tadi gerakannya berlawanan kan? Nah, ketika ada serangan di dalam gerak Simalungun itu namanya tortor. Nah, dalam artian ketika ada serangan di depan, ini bisa menahan. Nah, ketika ada tangan masuk, ini bisa menahan.
Di dalam geraknya seperti ini itu kalau di dalam jurusnya. Nah, dia buang gini dia. Oke? Siapa? Ya. Selanjutnya untuk perpaduannya ada namanya gerak kaki. Ini kameranya bisa nggak ya? Oke, kas. Jangan. Belum. Kelihatan ya? Kakinya enggak kakinya. Dur, kakinya enggak kakinya. Terus tahu gini, kalau besar di bawah. Nah, Nggak apa-apa jika kaki saya aja yang ya enggak apa-apa, Pak. Oke, siap, nggak apa-apa ya. Sebentar. Ini kayaknya kelihatan ya? Siap kelihatan, Pak. Oke. Gerak pertama itu namanya lakasi tolu-tolu. Oke. Siapa? Yang pertama, kaki kanan maju ke depan. Nah, kanan maju ke depan. Kaki kiri maju ke samping 40 derajat. Nah, 40 derajat. Kaki kanan mundur ke belakang sejajar kayak depan tadi. Oke. Selanjutnya kaki kanan maju ke samping rata kiri, kaki kiri mundur ke belakang. Oke. Ini namanya gerakan lakasi tolu-tolu. Dalam artian kita tidak boleh lepas dari tanah. Sebab di Simalungun ada namanya 3 sembah. Sembah nebatan ni atas, ni turu, pohon ni toru. Ni tonga pohon ni toru. Dalam artian ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Nah, ini yang di bawah itu. Oke, gerak cepatnya ya kita mulai yuk. Sejajar kakinya. Sejajar kakinya. Hitungan 1. Kaki kanan maju ke depan. Kiri ambil 40 derajat ke kiri. Kaki kanan 90 derajat ambil ke belakang. Oke. Kaki kanan ambil 40 derajat ke samping kanan. Nah, kaki kiri mundur ke belakang. Oke? Ya, Pak. Ya. Gerak selanjutnya namanya manlaka. Manlaka ini artiannya kuda-kuda. Ini hanya simpel saja. Hitungan seperti ini. Kaki kanan selip depan kaki kiri, tetapi posisi membungkuk. Iya, ya. Selanjutnya balas kiri, ambil ke kaki ke luar kiri. Ya, begitu selanjutnya sampai ke belakang. Siapa? Oke? Siapa? Balas juga sama. Tapi ketika balasnya kaki kirinya harus ke belakang, bukan seperti kaki kanan tadi. Kaki kanan kan ke depan. Nah, Siapa? untuk balas ke kanannya, kaki kirinya ke belakang. Oke? Siapa? Oke, yuk. Nah, kita padukan gerakan yang tadi, yang dari awal tadi. Oke? Nah, kalau kakinya kan udah paham kan? Siapa? Nah, kita ambil gerakan yang dari yang menrayung tadi ya, yang menrayung tadi. Nah, kakinya malaka, oke? Siapa? Yuk. Ketika nanti tangan kanannya naik, kaki kanan juga bergeser ya. Siapa? Oke, yuk kita mulai. 7, 8, 1. Buang. 2. Ambil lagi. Nah, kanan lagi ke samping kiri. 3. Ke depan. Ya. 3. 4. Kaki kirinya sejajar. Iya, 4. Balas. Kaki kiri ke belakang. 5. Tangannya tetap. Tangan kiri tetap dia.
Cuman tangan kanannya aja bergerak. Nah, 5, kayak kirimu ke belakang, kayak kirinya ke belakang. Nah, ke belakang. Nah, 5, 6. Buka kaki. Iya, 6. Kiri lagi. 7. Buka. 8. Oke. Nah, itulah dasar-dasar yang tercepat untuk mempelajari tortor dasar suku Simalungun, khususnya untuk laki-laki. Siapa? Ya. Sekian. Siap, terima kasih banyak Pak atas pelatihannya yang sudah Pak berikan. Saya ucapkan terima kasih Pak. Siap, terima kasih ya Dinda. Siap, selamat malam Pak. Selamat malam.